Tetapi kalau engkau tidak punya Tuhan, apa yang menjadi jaminan kehidupanmu? Engkau merana. Saudara, Tuhan tanpa kita tetaplah Tuhan, tetapi kita tanpa Tuhan, kitalah bukan siapa-siapa. Tidak ada manusia yang hidup di dalam dunia ini yang tidak membutuhkan Tuhan. Semua kita membutuhkan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-50, dan kita akan baca ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, berserulah kepada Tuhan pada masa kesesakan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan sehingga pada akhirnya kita akan memuliakan Tuhan, akan memuji Tuhan untuk pertolongan yang dinyatakan kepada setiap kita. Dalam menghadapi hidup, kita akan selalu diperhadapkan dengan kesesakan. Jadi jangan pernah saudara berpikir, saudara ketika menjadi seorang anak Tuhan, saudara tidak akan mengalami yang namanya kesesakan. Meskipun kita menjadi anak Tuhan, kita pun akan mengalami yang namanya kesesakan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memberikan janjinya. Apabila masa kesesakan itu datang, maka berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan janji Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, dan kemudian pada akhirnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Kesesakan itu harus hadir, saudara-saudara, dalam hidup ini sebagai bentuk proses di mana kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Karena tujuan utama ketika kita hidup dalam dunia ini dan mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus adalah supaya kita melalui proses kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi, menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Selama kita hidup di dalam dunia, kita akan diperhadapkan dengan kesesakan. Karena tidak ada tempat yang sempurna dalam dunia ini. Satu-satunya tempat di mana kita tidak akan lagi mengalami kesesakan, tidak akan lagi mengalami yang namanya pergumulan kehidupan, itu adalah surga. Tetapi bukankah seindah-indahnya surga kita mau masih hidup di dalam dunia? Betul ya? Karena kalau saya tanya siapa di sini yang ingin masuk surga, saya yakin semuanya pasti akan mengangkat tangan dan berkata, saya Pak Pendeta. Tapi kalau kemudian saya berkata, kalau begitu siapa yang ingin mati? Ya. Maka saudara yang tadinya mengangkat tangan akan menurunkan tangan saudara. Karena walaupun saudara ingin ke surga, tapi kalau boleh jangan dulu sekarang. Ya, artinya saudara masih ingin hidup. Nah, kalau saudara masih ingin hidup, maka saudara perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kesesakan. Rasul Petrus mengatakan, sebagaimana Kristus telah menderita, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita karena kebenaran, maka ia telah berhenti berbuat dosa. Maka jangan lupa berseru kepada Tuhan. Charles Spurgeon pernah mengatakan bahwa apapun itu baik selama hal tersebut membuat kita berdoa. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, baik buruknya itu, selama itu membuat engkau berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka itu adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Maka bersyukurlah saudara-saudara dengan segala kesesakan yang mendekatkan engkau kepada Allah. Engkau mungkin belum melihat pertolongan tangannya, tetapi setidaknya percayalah dengan kebaikan hati Tuhan. Dia Allah yang memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan setiap kita, bahkan di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan kesesakan. Engkau tidak perlu mengkhawatirkan kebaikan hati Tuhan, karena Dia adalah benar-benar Allah yang mengasihi dan mencintai setiap kita. Kalau Dia rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, maka saya sungguh percaya Dia pun punya rencana yang terbaik atas setiap kesesakan yang engkau alami dalam hidup ini. Maka berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena saya katakan tadi, berdoa dan berseru kepada Tuhan itu adalah berkat atau hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, yang Yesus berikan kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita tidak bisa datang kepada Bapa di dalam doa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kita bisa datang kepada Bapa karena Yesus. Alkitab mengatakan dalam perjanjian lama, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tetapi ada yang memisahkan kita dari Allah sehingga Allah tidak mendengarkan doa-doa kita, sehingga Allah enggan untuk menolong kita dari semua kesesakan yang kita alami. Apa yang memisahkan kita dari kasih Allah? Yakni dosa-dosa kita. Maka dengan matinya Yesus di atas kayu salib, ya, Dia pun mencurahkan darahnya. Darah yang tertumpah itulah yang membersihkan dosa kita.
Sehingga kita bisa datang kepada takhta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian tanpa perlu merasa dakwaan, karena kita telah dibersihkan oleh darah Yesus yang mahal. Saya juga mengingatkan ketika engkau berdoa saudara-saudara, maka berdoalah dengan firman Tuhan. Seorang pendoa yang hebat adalah dia yang mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca itu akan menginspirasi doa-doa kita. Makanya kenapa ada seorang anak muda pernah bertanya kepada pendeta Charles Spurgeon, pendeta, mana yang lebih penting, doa atau firman? Kemudian pendeta itu mengatakan keduanya sama penting. Karena doa dan firman sama seperti menghirup nafas dan membuang nafas. Kita tidak bisa hidup hanya dengan menghirup tanpa membuang nafas, ataupun sebaliknya. Kita tidak bisa hidup hanya dengan membuang nafas tanpa menghirupnya. Kita bisa hidup karena kita menghirup nafas dan kita membuangnya. Ya, demikian pula saudara-saudara dengan doa dan firman. Kedua-duanya sama penting. Bagi saya doa dan firman itu sama seperti koin yang memiliki dua wajah. Apabila satu wajah dari satu koin itu rusak, maka koin itu tidak akan memiliki nilai sama sekali. Maka ketika saudara ingin memiliki kehidupan doa yang benar, kehidupan doa yang diberkati oleh Tuhan, maka saudara harus menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Ketika engkau mencintai firman Tuhan, maka engkau akan tahu bagaimana cara berbicara kepada Allah dalam doa dan mendengar dari Allah. Ketika engkau meminta segala sesuatu kepada Allah di dalam doamu, engkau tahu bagaimana cara meminta yang benar, karena engkau adalah orang-orang yang diinspirasi oleh firman Tuhan. Dan ketika engkau mendengar di dalam doamu, engkau tahu mana suara Tuhan dan mana suara hati. Ya, karena kan suara itu kan ada tiga, suara hati kita, suara Tuhan, dan suara setan. Ya, kita dapat membedakan itu dengan mudah kalau engkau memiliki firman. Engkau tahu mana suara hatimu, engkau tahu mana suara setan, dan engkau tahu mana suara Tuhan. Karena ketika kita berdoa saudara-saudara, tanpa kita sadar, kadang-kadang suara hati kita yang dominan. Betul ya? Bahkan kalau saudara membaca dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang raja yang bernama Saul. Saul ini mengalami kesesakan yang luar biasa. Kemudian ketika dia mau datang kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan telah menolak dia. Maka Saul pun semakin susah di dalam kesesakan yang dia alami. Maka saya pernah mengatakan dalam kehidupan ini saudara, ya sekalipun kita bisa kehilangan segala sesuatu, jangan kita kehilangan Tuhan. Karena kalau kita kehilangan Tuhan, kita akan merana sama seperti Saul. Dari manakah datang pertolonganmu kalau engkau tidak punya Tuhan dalam hidup ini? Daud meskipun dalam kesesakan dia bisa berkata, saya melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dan dia bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Dan dia sendiri yang menjawab, pertolonganku datang dari Tuhan. Jadi kalau engkau punya Tuhan, kondisi apapun yang engkau alami, Tuhanlah jaminan engkau. Amin. Tetapi kalau engkau tidak punya Tuhan, apa yang menjadi jaminan kehidupanmu? Engkau merana. Saudara, Tuhan tanpa kita tetaplah Tuhan, tetapi kita tanpa Tuhan kitalah bukan siapa-siapa. Tidak ada manusia yang hidup di dalam dunia ini yang tidak membutuhkan Tuhan. Semua kita membutuhkan Tuhan. Karena kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kita akan menghadapi yang namanya pergumulan yang jauh lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, maka sesuai dengan firman Tuhan, kalau Tuhan di pihakku, maka siapakah lawanku?